Komitmennya Pak Bupati waktu saya audiensi atas nama PGRI Kabupaten. Pak Bupati memang jangan guru itu jangan sampai dibebani dengan hal-hal yang di luar tugasnya. Dalam artian katanya Pak Bupati itu dari administrasi. Oh, iya benar itu. Ya, termasuk penempatan yang jauh. Ya. Kenapa saya lebih menekankan kepada bullying? Bullying ini dari dulu sampai sekarang itu tetap pasti ada. Karena siapa yang mendominasi sebuah kelompok, dia akan membuli orang yang didominasi. Kan seperti itu. Nah, dengan beberapa kasus bullying ini sebenarnya bukan bukan hal baru. Yang mana anak-anak ketika bullying langsung ditanggapi dengan serius. Artinya beda dengan tahun 80-90-an ketika ada bullying ya kan, yang ditegur bukan hanya sekedar siapa yang membuli, tapi kita yang dibully itu ditegur untuk tahan banting. Kak Munib, Kak Tuan Munib, Siap. dari Kak Langka, Kak Tuan. Ada Kak Tuan. Dari perjalanan sampean yang kemudian bisa jadi guru, ASN, kemudian pada tingkat yang ya lumayan agak tertinggi di umur yang masih muda menjadi ketua PGRI, kita tahu pertarungannya seperti apa. Ini Kak Tuan. Setelah tadi sampai memperjuangkan orang-orang yang sertifikasinya belum cair dan itu sukses. Ini ada permasalahan Kak Tuan sebenarnya. Ya. Saya guru, pernah jadi guru, dan saya melihat orang-orang yang terutama SN yang P3K kalau honorer kan masih diperjuangkan hari ini. Itu Kak Tuan. Ya. Yang jauh-jauh Kak Tuan. Iya, Contohnya ada teman itu yang dari Namira ngajarnya ke Kamar. Ada yang ngajarnya teman saya itu juga dari Gelis, Ke Tanjung ngajar ke Jungbumi. Ada yang dari Serabi Timur harus ke Kelampes, dan itu cewek harus meninggalkan, wanita punya anak 2 harus meninggalkan suami dan anaknya untuk ngekos sana. Apakah sampai ke sana sekarang perjuangan Kak Tuan? Betul. Ini saya sudah 2 kali bertemu guru P3K. Itu yang jauh-jauh itu memang penempatan itu memang dari pusat. Disesuaikan ya, penempatan itu memang dari pusat karena disesuaikan dengan kebutuhannya waktu itu. Jadi saya sudah ketemu 2 kali dengan perwakilan guru itu. Jadi memang dari Galis ke Tanjung Bumi. Dari Tanjung Bumi itu ada yang ngajar ke Kamal, ada yang ngajar ke Trage. Itu. Ini memang saya kasihan dan sesuai dengan komitmennya Pak Bupati waktu saya audiensi atas nama PGRI Kabupaten. Pak Bupati memang jangan guru itu jangan sampai dibebani dengan hal-hal yang di luar tugasnya. Dalam artian katanya Pak Bupati itu dari administrasi. Oh, iya benar itu. Ya, termasuk penempatan yang jauh. Ya. Ini memang amanahnya Pak Bupati ke saya. Kita kerjasama, mari. Siapa yang akan mengganggu guru? Saya hadapi sendiri katanya Pak Bupati. Sampai 3 kali kalau nggak salah Pak Bupati bilang seperti itu. Karena sudah 3 kali, kalau ada yang mengganggu Pak Bupati, karena masih ada PGRI dulu Pak Bupati. Jadi Pak ada Panglimanya dulu. Iya. Artinya apa ada peguyuban, kalau peguyubnya nggak berguna kan Ngapain percuma. iya. Percuma. Oleh karena itu waktu saya ada tamu guru honorer perwakilan guru P3K itu P3K angkatan 3 tahun 2023 itu yang penempatan jauh itu seperti itu. Ya, banyak itu. Ya. Ada yang dari Tanjung Bumi ke Belega, ada yang dari Socah
ke Tanjung Bumi, Ya, ada banyak itu banyak, macam-macam itu. Banyak. Tapi selain itu maaf ya, ini kan guru dari Dinas Pendidikan ya. Ya, Kalau yang dari Kemenak, kalau yang dari Kemenak kayaknya enggak, Gus. Karena sementara P3K itu masih diambilkan dari negeri, Oh, dari negeri-negeri. negeri. Sekarang sedang diperjuangkan oleh Dewan DPR RI. Bahkan kemarin saya ngikuti itu badan legislatif yang juga menaik, bukan hanya komisinya. Iya. Badan legislatif yang memperjuangkan. Mudah-mudahan guru madrasah nanti juga akan direkrut sebagai guru Guru P3K. P3K. Soalnya kan di rumah itu kan ada ya, Ya, banyak. yang dari Sidoarjo, Betul. perempuan. Dari Sidoarjo, Soca, dari Sidoarjo, dari Sidoarjo ke Bangkalan. Gadis. Itu. Insya Allah mudah-mudahan itu saya Kasihan. tadi malam sampai selesai mengikuti di YouTube-nya itu. Ya Bu Ani itu. Iya. Di Perkembangan YouTube. Bangkalan hari ini bagaimana? Untuk saat ini saya langsung video call dengan Dinas Pendidikan. Waktu itu karena saya kenal baik dengan Pak Yaya, kebetulan itu adik kelas saya di YIN dan mantan operator, sekarang jadi kasih di Dinas Pendidikan. Ya, saya langsung video call ini, saya ketamuyan guru P3K angkatan 3 tahun 2000. Oh ya Kak, langsung ngerti. Pak Yaya itu langsung ngerti. Maka pada waktu itu Pak Yaya menyarankan waktu itu untuk mencari kabupaten yang sudah bisa merelokasi, yang jauh berdasarkan domisili lah. Itu alhamdulillah saya sudah punya 4 kabupaten yang sudah bisa relokasi. Surabaya, Gresik, terus Kota Malang dan Lamongan. Dari 4 kabupaten itu saya diberi bukti fisiknya, SK. Oh iya. Salinan SK-nya saya dikasih sebagai bukti dari Malang itu, dari kota Malang. Makanya saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan insya Allah akan saya sampaikan ke Pak Bupati nanti. Kasihan, bahkan ini sudah ada korban. Kalau korban kecelakaan sudah banyak. Iya. Dengan perjalanan yang jauh itu, bahkan sudah ada yang meninggal dalam perjalanan. Kecelakaan, Gus. Iya. Ada ini laporan dari teman-teman guru. Makanya ini, aduh, kenapa saya sudah merasakan, karena saya sudah mengalami semuanya. Guru honorer sudah, guru sebelum PNS sertifikasi saya sudah. Sensor sertifikasi Mat. 6 bulan, Mat. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah cuma 2 bulan itu. Sebulan apa? Semun ke awal-awal itu sertifikasi seangkatan 2024 6 bulan, Mat. Roman Kaman, Mat. Artinya begini, tadi membahas soal administrasi guru ya. Jadi memang beberapa tahun yang lalu guru ini lebih banyak disibukkan persoalan administrasi. Nah itu, dan tidak semua guru ahli dalam bagian administrasi. Artinya ketika semua guru dialihkan kepada tugas administrasi dari poin A, B, C dan sebagainya, bagaimana guru itu mengajar anak-anak dengan beban administrasi? Toh sebenarnya ngajar anak-anak itu gak seperti zaman kita dulu. Adanya kurikulum ini dan lain sebagainya. Apalagi kasus yang banyak sekarang itu adalah kasus bullying. Bullying pada anak. Tapi tidak pernah diangkat kasus bullying anak pada guru. Kan banyak sebenarnya, Mat. Iya. Anak-anak itu saking, karena urusan bullying itu guru ke anak atau anak ke anak. Tapi kan banyak sebenarnya kasus-kasus di media kemarin itu. Dekat dia seberi atokar itu. Semulai dari sekolah itu. Di mana tuh? Soceh itu menurut saya. Iya. Guru yang dikeroyok sama muridnya juga ada. Nah itu kan kasus bullying juga kan. Emang turun baru nih kayak Bangkalan. Untuk guru yang dibully atau ditantang oleh murid. Kan di daerah-daerah lain misalnya. Kayak ya insya Allah
karena saya pengalaman sebagai guru, insya Allah ada. Masih Cuman sementara ini saya masih belum mendapatkan laporan dari pengurus-pengurus PGRI baik di tingkat cabang atau kecamatan maupun di tingkat ranting atau di desa. Insya Allah mesti ada. Cuman saya kan memang 24 jam karena saya sudah dipercaya sebagai ketua PGRI kabupaten, maka saya sudah siap 24 jam untuk menerima keluhan, laporan. Itu. Dan Man, memang kamu sekarang itu lebih sibuk lebih dari biasanya. Biasanya kalau ini di mana ngopi, sekarang nggak bisa. Bahkan lagi Ibrahim saya ya Allah. Ini sudah mungkin hampir 1 bulan. Iya. Tidak pernah kali Ibrahim. Kadang-kadang ngantar istri cuman langsung putar balik di masjid itu, ya Allah ini ya. Tapi mudah-mudahan karena ini juga perjuangan. Perjuangan saya masih fokus ini. Dalam artian kalau perjuangan itu saya sebagai ketua PGRI kan nggak ada gajinya. Ya, Karena saya dari nurani dan saya seneng atau bisa dikatakan aktivis. Ya, maka saya pergunakan keaktivisan saya ini sekarang di guru ya. Ya, di guru. Jadi selama ini di Bengkelan kita makin beda kan kita nemu laporan atau aja jadi guru yang dibully oleh murid atau guru yang melakukan penganiayaan terhadap murid dada yang seperti di media. Ya, Dan mudah-mudahan nggak ada. Nah, tadi sempat beda kali. Apa? Nah, sekarang perkembangannya untuk pemindahan yang guru-guru jauh itu kapan dieksekusi? Ini ya dalam tahap perjuangan. Kalau kemarin guru TK ya, guru TK yang ngajar di swasta itu harus ngajar di negeri. Karena untuk kenaikan pangkatnya itu yang guru negeri ya, untuk kenaikan pangkat itu nggak ada katanya. Nah, ini juga sudah saya perjuangkan ini. Langsung saya komunikasi dengan Pak Kadis. Yang masih dibutuhkan oleh yayasan atau gurunya masih berkenan atau berminat ngajar di TK swasta, tidak apa-apa, katanya Pak Kadis seperti itu. Terus Pak Kadis jalan keluarnya, sudah nanti saya kasih surat perintah tugas untuk ngajar di swasta. Iya, banyak yang saya perjuangkan, apalagi yang di TK PGRI. Gampang saja, sudah saya umumkan, silahkan kalau yang pindah ke SD atau pindah ke negeri atau TK negeri yang masih berkenan ngajar di tempat semula, silahkan lapor ke saya. Sebanyak, ada yang dari Mudung, ada yang dari Socah di Burni, itu sudah nanti saya ajukan. Yang TK PGRI gampang itu karena ketua PGRI-nya ketua yayasannya YPLP itu wakil ketuanya itu. Jadi gampang yang di swasta koordinasinya. bisa bertahan di swasta ya. Bisa bertahan di swasta. Dan masih mengabdi di sana. Iya, yang penting guru yang bersangkutan masih berkenan dan masih dibutuhkan oleh yayasan. Iya. Sudah saya perjuangkan itu. Di antaranya. Jadi memang persoalan guru itu persoalannya sangat kompleks untuk kita bahas. Kompleks memang. Jadi pembahasan kita itu setengah jam 1 jam itu kurang kayaknya. Ketika kita membahas soal persoalan-persoalan guru yang ada di sini, apalagi secara nasional. Di sini Bangkalan masih terjangkau, gimana di Papua, di daerah-daerah yang lain ya kan. Betul, ya. Terkait ini juga kan ya, kembali ke bullying ini, kenapa saya lebih menekankan kepada bullying. Bullying ini dari dulu sampai sekarang itu tetap pasti ada. Karena siapa yang mendominasi sebuah kelompok, dia akan membuli orang yang didominasi. Kan seperti itu. Nah, dengan beberapa kasus bullying ini sebenarnya bukan bukan hal baru, yang mana anak-anak ketika bullying langsung ditanggapi dengan serius. Artinya beda dengan tahun 80-90-an ketika ada bullying ya kan, yang ditegur bukan hanya sekedar siapa yang membuli, tapi kita yang dibully itu ditegur untuk tahan banting.
mental. Mental. Artinya mental. Dan sekarang kan berbeda. Ketika dibully langsung ngadu ke ini sehingga mentalnya tidak kuat anak-anak sekarang ini. Ya. Betul, ya. Nah, persoalan ini kan akan berlanjut beberapa tahun yang ke depan. Artinya yang sanawiyah sekarang atau SMP sekarang yang kena bully sekarang 20 tahun yang akan datang mereka sudah dewasa. Bahkan 30 tahun yang akan datang bisa jadi mereka jadi guru. Betul, ya. Atau ketika kerja. Setiap tempat yang kita pijaki pasti ada bullying kan. Tapi kalau tidak disiapkan secara mental mereka sampai kapan nggak mampu. Betul. Ya, makanya saya sekarang ini nanti setelah pelantikan secara resmi, selain saya punya lembaga bantuan hukum Ya. yang dari UTM itu, UTM. ya, dari UTM, saya nanti akan kerjasama dengan APH, Nah, baik Polres maupun Kejaksaan, dan saya juga akan kerjasama dengan pengacara itu, dan juga saya juga akan bekerja sama dengan pentolan LSM di Kabupaten Bangkalan. Oh. Tujuan saya akan menitipkan anggota saya yang 21.000 itu ke pihak APH, ke pengacara, ke LSM, media ini, dengan tujuan kalau memang tidak salah atau tidak melanggar hukum berat, ya jangan ditanggapi serius oleh pihak APH. Makanya saya nanti akan kerjasama dengan Kapolres, Kejaksaan itu. Tujuannya saya akan menitipkan anggota saya, menitipkan guru dan kepala sekolah. Sementara ini kan ini yang banyak terjadi. LSM datang ke kepala sekolah, media datang ke sekolah, akan mengancam dan sebagainya. Kalau orang mencari kesalahan itu sangat gampang. sehingga guru itu gak tenang di Nggak sekolah. tenang. Belajar gak tenang. Iya. Sama kejadian seperti di Sumenep itu, Iya. ternyata LSM-nya yang diusir oleh murid-muridnya itu. Iya. Ya. Terus kemudian yang di Jawa Barat itu kalau tidak salah, yang minta sumbangan ya emang keliru sebetulnya. Tapi kan harusnya dibicarakan secara keluargaan sampai Iya. dipecat mereka itu kan. Ya. Sangat banyak korban guru Nah, seperti ini yang saya yang wanti-wanti mulai saat ini, sejak terpilihnya saya sebagai ketua BGRI, saya sudah akan mewanti-wanti itu. Akan saya titipkan guru saya atau anggota saya itu ke APH, ke LSM, ke media. Dan kalau nanti memang sudah terpaksa masuk ke ranah hukum, saya akan minta bantuan ke pengacara. Ini. Apakah ini persoalan teknisnya kan ya? Ya, betul. Tapi apakah nanti ada ide-ide terkait soal pembulian tadi itu kan itu tuh urusan mental. Apakah ada nanti dari psikiater untuk membina murid yang korban bully atau bahkan guru yang korban bully? Apakah ada nanti psikiater seperti itu? Insya Allah ada Gus. Bahkan ada di sebuah sekolah di Bangkalan. Ya. Ini sudah terjadi seperti itu. Ya diviralkan tapi secara negatif, Gus. Iya, diviralkan secara negatif. Itu ini mental itu. ya, ini sudah ada psikiater itu untuk yang nangan itu sudah ada. Iya. Ini termasuk ya antisipasi saya sudah waspada untuk ya mudah-mudahan nggak ada lah, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ada, saya siap akan mendampingi. Setidaknya perangkat itu sudah tersedia sebelum terjadi. Ya itu. Nah, lain lah kan. Mantan aktivis di PGRI lah kan. Iya. Dan memang murni dari bawah. Iya. Tidak langsung ujuk-ujuk TSN. Masih kemana-mana dulu, ngabdi dulu, wah kemudian TSN. Jadi arah persoalan itu sudah terbaca, sudah terbaca, terpetakan. terpetakan. Nah, termasuk ini juga apa ya? Guru-guru memang mereka itu
rata-rata kan maaf ya, guru-guru itu polos dalam mengajar, lillahi ta'ala dalam mengajar, itu kan butuh tenang. Nah, ketika ada persoalan-persoalan kecil yang dibesar-besarkan, apalagi nanti dari media, itu kan begitu milisnya seorang guru yang mana dia adalah pahlawan bukan tanpa jasa ya. Pahlawan yang memang ada jasanya. Tanpa tanda jasa, Mat. Bukan tanpa jasa. Tanpa Tanda jasa. Dulu itu. Dulu. Kalau sekarang alhamdulillah guru alhamdulillah sudah sejahtera ada. Selain gaji ada tunjangan profesi atau yang disebut sertifikasi itu Ya, terbantu itu, terbantu. Ya, itu alhamdulillah. Ya kecuali yang honorer. Yang honorer yang masih. honorer. Ini yang perlu Masih proses mudah-mudahan ya proses. Mudah-mudahan semua guru akan sejahtera. Baik yang swasta, apalagi sekarang ada wacana yang guru honorer baik di sekolah maupun di madrasah akan disetarakan dengan yang PNS. Mudah-mudahan ini Amin. direalisasikan oleh pihak pemerintah, utamanya pemerintah pusat. Amin, amin. Yang sekarang sedang digodok oleh DPR RI itu. Itu bentuk dari terima kasih pemerintah, Itu negara. kan postingannya Prof. Nazarudin itu. Apa Nazarudin namanya? Umar. Ya, Nazarudin yang kita hidup berdampingan, satunya dibiayai oleh negara, satunya patungan dengan masyarakat. Itu kan yang kena itu kan. Iya. Kepada Pak Prabowo itu. Iya betul. Iya, itu kan yang termasuk kena itu beliau Iya, itu. Iya. Langsung kena. Karena beliau memang dari bawah, Dari bawah. dari guru beliau. Iya betul. Ya kesuksesan seseorang itu kan Nggak bisa berkat ujuk langsung, berkat ya. guru Berkat lah. Ya. Ya saya dengan sampean ya karena ada guru. Ada Yang king. Nah, dan guru ada barokahnya. Ini baru anu kan ini. Baru percaya brokah. Cok deh mat. Cok deh mat. Wah, deh. Tapi alhamdulillah sering ketemu dengan saya. Iya, lah kan lebrokan hede mah. Lah kan lebrokan hede di kampung dia. Lah, Badri bukan buruan di pinggir jurang. Lakukan ini Aduh. aktivis NU, aktivis Ansor. Kamu ini mendapatkan barokah yang nampak ini. Aduh. Jadi mudah-mudahan setelah Hari Guru Nasional tanggal 25. 25 November nanti 2025, mudah-mudahan semua kinerja guru itu dilancarkan oleh Allah. Amin. Dan guru diberikan kesehatan oleh Amin, Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin dari diskusi kami tentang guru. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan di kemudian hari. Siap. Oke. Selangkung kamu nih, Honorable Siap, kamu nih, oke. Ketua PGRI kita. Baik, terima kasih semuanya. Saya Mat Baim dan teman saya. Mas Ahmad Sakdul, terima kasih untuk Kopi Gelut dengan sajian-sajian tempat dan kopi yang menarik serta mantap. Ini Gini kan ya? Iya. menendang. Kopinya menendang sekali. Menang sekali. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi